Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada, investasi bodong dengan menawarkan bisnis pengadaan minyak goreng curah. Jasad ibu hamil ditemukan di sebuah ladang tebu di Desa Seri Bandung, Kabupaten Ogan Ilir. Diduga korsleting di meteran listrik, minimarket nyaris habis terbakar. Sebuah minimarket di kawasan Jakabaring, Palembang nyaris terbakar. Diduga kebakaran ini disebabkan karena adanya korsleting di meteran listrik. Warga dan karyawan minimarket berupaya memadamkan api yang muncul dari sebuah meteran listrik di minimarket Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang pada Minggu malam. Meski air telah disiramkan berulang kali, namun api tak kunjung padam. Pengunjung minimarket pun sempat dibuat panik hingga keluar minimarket. Diduga kebakaran ini disebabkan korsleting di meteran listrik milik PLN. Menurut warga, sebelum terbakar, kabel listrik yang menghubungkan ke meteran sempat tersangkut dan tertarik oleh mobil box milik minimarket yang saat itu sedang melakukan pengiriman barang. Kabel itu tertarik. Mobil itu mau masuk barang atau gimana, Bu? Entah mau masuk, entah mau keluarin. Pokoknya dia dropping barang pada posisi tinggi. Oh, ini. Ya. Kenapa bisa itu? Ya itu karena posisi tinggi. Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara agar api tidak kembali muncul, petugas PLN memutuskan sementara waktu aliran listrik yang ada di minimarket. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ambulans yang tengah membawa pasien ditabrak truk di Musi Banyuasin. Tabrakan bak adu banteng terjadi akibat sopir truk tidak melihat ambulans yang tengah melaju. Kondisi mobil ambulans milik RSUD Bayung Lencir rusak setelah bertabrakan dengan truk tangki pengangkut CPO di Jalan Lintas Palembang Jambi kilometer 24 Desa Mainan Musi Banyuasin. Tabrakan bak adu banteng terjadi pada Jumat malam. Mobil ambulans berisikan 7 orang, termasuk pasien dan tim medis saat mengantarkan pasien rujukan gagal ginjal ke Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Diduga sopir tangki tidak berhati-hati hingga tidak memperhatikan ambulans yang masuk ke jalur berlawanan dari arah Jambi menuju arah Palembang. Telah terjadi laka lantas di Jalan Lintas Palembang Jambi, yaitu antara Hiace ambulan dengan tangki. Kejadian ini berawal dari kurangnya berhati-hati mobil tangki dan terjadilah laka lantas di depan pintu tol Musi Landas. Saat ini sopir mobil truk tangki bernama Ihsan ditahan di Mapolres Banyuasin. Seluruh korban menderita luka dan tidak ada korban jiwa. Muhammad Ardi melaporkan dari Banyuasin. Pagar beton pembatas Palembang Trade Center Mall sepanjang 20 meter roboh. Reruntuhan menimpa sepeda motor dan seorang warga yang tengah melintas. Pagar beton sepanjang 20 meter ini roboh dan menimpa sejumlah kendaraan sepeda motor yang sedang terparkir di dekatnya. Satu orang warga mengalami luka ringan akibat ikut tertimpa bangunan pagar yang roboh. Pagar roboh pada Kamis pekan lalu adalah pagar pembatas Palembang Trade Center Mall di Jalan Seduduk Putih, Palembang. Polisi menduga robohnya pagar beton tersebut akibat dimakan usia dan tak pernah mendapat perawatan. Polisi meringkus pelaku pencurian buah sawit yang tengah bersembunyi di tengah hutan. Dari tangan pelaku disita sepucuk senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya. Walau bersembunyi di tengah hutan, pelaku pencuri buah sawit ini bisa ditangkap polisi. Fran alias Farel ini bersembunyi di kawasan desa Pantadewa, Talang Ubi, Kabupaten Pali. Polisi menyita sepucuk senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya.
Dan saat ini yang kita amankan ada 2 orang. Yang pertama sudah kita amankan terlebih dahulu dan saat ini menjalani hukuman. Tim kita dipimpin oleh Panit Reskrim melakukan penangkapan lagi terhadap para pelaku lainnya atas nama FR. Dan alhasil didapat si pelaku pada saat dilakukan penangkapan sempat melawan petugas. Dalam aksinya, para pelaku menggasak 40 buah tandan segar sawit senilai 6 juta rupiah. Pelaku dijerat pasal tentang pencurian dan kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman 20 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Diduga penyakit epilepsi kambuh saat mengendarai motor, seorang pria di Palembang terjatuh ke aspal. Korban juga sempat mengalami kejang-kejang sehingga membuat warga panik. Pria pengendara motor ini terkapar di tengah jalan Gubernur Haji Bastari Jakabaring, Palembang. Beruntung tubuh pria bernama Maman Suryaman itu tidak tertabrak kendaraan lain di belakangnya. Warga pun kaget karena tiba-tiba ia terjatuh dari sepeda motornya. Diduga penyakit epilepsi yang dideritanya kambuh. Warga pun sempat dibuat panik karena tubuh Maman mengalami kejang-kejang. Bau ni lah. Dia main petak. Bang beli apa tu? Angkat dia sekali. Ayo kewang ke 16 beli sana balik. Tak tahu dia main ini. Pak, yang tadi dia bawa motor apa kita yang bawa motor? Dia bawa. Dia yang bawa ya. Jadi kita tak tahu selama dia sakit aja nih. Warga meletakkan tubuh pria itu di tepi trotoar jalan. Ia pun akhirnya dijemput oleh anggota keluarganya setelah kondisinya mulai stabil. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Suasana haru mewarnai pelepasan siswa kelas 6 SDN 224 Palembang. Siswa melakukan sungkeman dan membasuh kaki orang tua, memohon restu memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Isak tangis haru orang tua dan siswa mewarnai pelepasan pelajar kelas 6 SD Negeri 224 Palembang pada Sabtu pagi. Ini adalah tradisi sungkeman siswa kelas 6 untuk memohon restu akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain sungkeman, siswa juga melakukan ritual cuci kaki orang tua. Membasuh kaki dimaknai sebagai ungkapan permintaan maaf anak kepada orang tua mereka. Kami dari SD Negeri 224 Palembang menyelenggarakan pelepasan anak-anak kelas 6. Jadi kami laksanakan dengan sederhana mungkin, namun momen yang sangat berarti bagi anak-anak untuk dapat mengingat kesan dan kesan ketika mereka melaksanakan pendidikan di SD Negeri 224 Palembang. Sungkem dengan orang tua dan cuci kaki itu adalah melambangkan bahwa anak-anak kita meminta doa dan restu agar mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mendapatkan karir yang lebih baik ke masa depan. Meski sederhana, pelepasan siswa ini memiliki makna yang mendalam. Ini rencana mau lanjut ke SMP yang mana, Bu? SMP 20. SMP 20 anaknya. Sudah ada persiapan sebelumnya, Bu, untuk ke SMP 20? Sudah boleh. Jadi harapan kita untuk anak kita apa nih, Bu, tadi, Bu? Ya, sebagai menjadi anak yang pintar, sukses, kami bisa mengangkat terhadap orang tuanya. Di penghujung acara, guru dan siswa melepaskan balon secara bersama-sama sebagai simbol harapan, kebebasan, dan cita-cita yang tinggi. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Adisa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.